Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan perempuan dan screening. Jadi nanti akan dibahas juga beberapa gangguan penyakit ya yang bisa diderita oleh perempuan. Kemudian screening apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah atau setidaknya mengetahui sejak dini ya penyakit tersebut supaya nanti untuk pengobatan lebih optimal dan mengurangi risiko yang lebih parah. Ya, kita akan belajar dulu tentang screening. Definisinya adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk menilai apakah seseorang memiliki faktor risiko terhadap suatu masalah kesehatan. Ya, jadi memang untuk pemeriksaan screening ini untuk mengetahui dulu faktor risiko, ya, faktor risiko terhadap suatu masalah kesehatan. Jadi dilakukan pemeriksaan secara dini. Kemudian tujuannya apa? Yaitu memberikan informasi sekaligus penanganan yang tepat jika ditemukan risiko terhadap penyakit tertentu. Jadi semakin cepat ya suatu penyakit ini diketahui, maka untuk pengobatannya pun bisa lebih baik ya, atau untuk mencegah risiko yang lebih parah lagi. Jadi memang tujuan screening ini untuk memberikan informasi sekaligus penanganan yang tepat jika ditemukan risiko terhadap penyakit tertentu. Kemudian apa manfaat screening? Yaitu mendeteksi beragam masalah kesehatan sejak dini. Ini jelas ya. Jadi memang tujuan utamanya yaitu mendeteksi adanya penyakit sejak dini ya supaya tidak lebih parah lagi. Kemudian mempelajari faktor risiko penyakit ya karena beberapa penyakit juga punya beberapa faktor risiko ya. Entah itu dari riwayat kesehatan sebelumnya, kemudian riwayat penyakit keluarga yang berkaitan dengan penyakit keturunan ya, kemudian gaya hidupnya ya, kondisi tubuhnya, lingkungan, itu merupakan beberapa faktor risiko suatu penyakit. Kemudian mendapat penanganan lebih cepat terkait penyakitnya. Ini jelas ya, kalau screening itu dilakukan lebih awal, itu untuk penanganan penyakitnya tuh bisa lebih cepat dibanding jika penyakitnya diketahuinya sudah lanjut atau sudah stadium lanjut, itu akan lebih sulit lagi dalam pengobatannya. Kemudian untuk manfaat berikutnya yaitu tingkat keberhasilan pengobatannya juga lebih tinggi tingkat keberhasilannya ya dibanding dengan penyakit yang sudah ke stadium lanjut ya karena tadi di screening jadi lebih awal diketahuinya. Kemudian meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran mengenai pentingnya pola hidup sehat. Ya, jadi kalau sudah mengetahui penyakitnya, sudah mengetahui tanda-tandanya, gejalanya ya, walaupun belum sampai ke tingkat penyakit ya atau keganasan. Nah, ini akan lebih waspada dan lebih sadar tentang pentingnya pola hidup sehat. Nah, ini ada beberapa screening untuk wanita yang biasa dilakukan. Yang pertama yaitu ada screening penyakit jantung. Kemudian ada screening diabetes, screening kanker payudara, screening kanker serviks atau leher rahim. Kemudian ada screening penyakit menular seksual atau PMS, screening kepadatan tulang, screening kesehatan mata, dan screening HIV. Nah, kita akan membahas satu persatu apa saja screening penyakit-penyakit ini ya. Yang pertama yaitu screening penyakit jantung. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit jantung yang kaitannya dengan jantung? Yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan darah ya. Ini sudah umum dilakukan ya. Bahkan jika kita melakukan suatu pemeriksaan ya biasanya memang
Yang pertama diukur tekanan darahnya dulu ya untuk pemeriksaan fisik yang utama ini. Nah, tekanan darah ini adalah juga merupakan screening penyakit jantung ya, yaitu dilakukan untuk mengetahui tekanan darah guna memantau risiko hipertensi. Wanita usia mulai 20 tahun dianjurkan untuk memeriksakan tekanan darah setidaknya 2 tahun sekali. Ya, kalau memang si wanita ini nih memang tidak pernah sakit ya, atau bahkan tidak pernah merasakan diperiksa ya secara rutin, nah tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah setidaknya 2 tahun sekali. Kemudian wanita usia 40 tahun ke atas dianjurkan rutin memeriksakan tekanan darah, terutama jika memiliki faktor resiko hipertensi atau obesitas ya. Jadi lebih rutin lagi, enggak 2 tahun sekali tapi lebih rutin lagi jika memiliki faktor resiko hipertensi atau bahkan jika memang kondisinya obesitas, ini juga harus rutin memeriksakan tekanan darah. Kemudian pemeriksaan tekanan darah juga penting bagi wanita hamil untuk menghindari kejadian preeklamsi atau eklamsi ya. Ini karena eklamsi atau preeklamsi itu merupakan trias kematian ya. Satu di antara 3 penyebab utama kematian ibu. Kemudian ada pemeriksaan kolesterol, ini juga masih dalam screening penyakit jantung ya. Untuk pemeriksaan kolesterol, ini mulai usia 20 tahun, wanita dianjurkan rutin memeriksa kadar kolesterol dalam darah setidaknya 5 tahun sekali. Jika usia di atas 45 tahun dianjurkan lebih sering, ya. Kemudian berhubungan juga dengan risiko penyakit jantung koroner. Nah, ini juga penting sekali ya, pemeriksaan kolesterol, apalagi sekarang pemeriksaannya lebih mudah, ya. Kemudian biasanya ada di mana-mana juga ya, selain di klinik atau pelayanan tempat kesehatan juga bisa dilakukan misalnya di apotik ya, itu biasanya juga sudah memberikan layanan untuk pemeriksaan kolesterol ya, kemudian ada asam urat ya, HB dan sebagainya. Kemudian ada screening diabetes ya, screening diabetes yaitu pemeriksaan gula darah puasa, yaitu jumlah glukosa dalam darah setelah tidak makan selama 8 jam. Nah, ini dianjurkan untuk melakukan tes diabetes apabila tekanan darah mencapai 130/80 mmHg ya, kemudian mempunyai indeks massa tubuh lebih dari 25 dan faktor resiko diabetes lainnya. Ini juga saran ya, apabila ada ketiga atau salah satunya ini di atas ya, jika ada salah satunya ini sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan diabetes. Caranya mungkin hampir sama kayak tadi cek kolesterol juga, diabetes juga hampir sama caranya. Kemudian ada screening kanker payudara, yaitu tujuannya untuk mendeteksi resiko atau tanda-tanda adanya kanker payudara. Apa sih macam-macam screeningnya? Yaitu ada sadari, ada mamografi, dan ada USG payudara. Nah, untuk sadari, ini pemeriksaan payudara sendiri ya, singkatannya dari pemeriksaan payudara sendiri. Ini bisa dilakukan sejak masih remaja ya, atau juga sudah mulai mendapatkan haid. Dilakukan sendiri saat beberapa hari atau seminggu setelah menstruasi. Ya, nanti juga akan kita pelajari caranya bagaimana untuk melakukan sadari. Karena memang bisa dilakukan sendiri di rumah ya, tidak harus oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada mamografi, yaitu usia 50-74 tahun yang tidak memiliki faktor resiko dianjurkan 2 tahun sekali. Atau usia kurang dari 40 tahun tidak dianjurkan karena alasan radiasi. Jika ada faktor risiko, dianjurkan rutin setiap tahun ya. Karena sebenarnya memang untuk mamografi itu menggunakan sinar radiasi ya. Nah, itu juga karena memang radiasinya tinggi, memang tidak disarankan ya. Kalau jika ada faktor risiko baru boleh dilakukan rutin setidaknya setiap tahun sekali. Kemudian ada pemeriksaan USG payudara. Apa itu? Yaitu untuk tes untuk usia di bawah 25 tahun
atau sedang hamil karena lebih aman untuk janin dibandingkan tadi yang mamografi. Nah, ini ada gambar untuk sadari ya pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian ini untuk yang pemeriksaan payudara sendiri, kemudian ada mamografi ya. Dan ada juga yang untuk USG payudara. Nih. Kemudian berikutnya yaitu screening kanker serviks ya. Yang pertama ada tes IVA dan tes pap smear. Nanti kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya untuk memperdalam lebih lagi tentang tes IVA dan pap smear, bagaimana caranya dan apa saja syaratnya ya. Nah, untuk tes IVA ini dia lebih ke hanya sekedar visual ya oleh bidan untuk mengetahui apakah ada lesi prakanker pada serviks ya. Tes ini menggunakan asam asetat ya. Kemudian kalau pap smear ini mengambil sampel ya. Sampel cairan dari serviks kemudian dibawa ke laborat dan diketahui apakah ada tanda-tanda kanker serviks. Kemudian untuk screening ini untuk mendeteksi kanker rahim atau serviks ya, dan dilakukan oleh wanita berusia di atas 21 tahun atau setelah aktif berhubungan seksual. Jika usia 30 tahun ke atas dianjurkan 5 tahun sekali untuk melakukan tes ini ya. Nah, untuk screening penyakit menular seksual atau PMS, jika usia 30 tahun sudah aktif secara seksual, perlu melakukan tes urin setiap tahun apakah ada chlamydia dan gonore. Kemudian ada screening HIV dan hepatitis, serta ada screening herpes genital. Ini untuk screening penyakit menular seksual atau PMS ya. Terutama dilakukan jika si wanita ini berisiko tinggi mengalami ini, misalnya pada pekerja seks komersial ya. Kemudian apabila resikonya lagi misalnya ada suaminya yang bekerja di luar yang mungkin jarang pulang ya. Kemudian si istri ini mencuriga atau ya banyak sekali faktor-faktor alasannya atau faktor risiko mengalami penyakit ini, tanda-tandanya juga ya. Ini juga disarankan untuk screening penyakit ini. Kemudian ada screening kepadatan tulang, yaitu memasuki masa menopause berisiko mengalami kerapuhan tulang ya. Semakin tua usia wanita akan semakin berkurang kandungan kalsiumnya sehingga memang berisiko mengalami kerapuhan tulang. Tes ini merupakan tes yang membantu untuk menentukan kepadatan tulang sekaligus mendeteksi osteoporosis. Penting dilakukan pada wanita 65 tahun ke atas. Jika ada faktor risiko, sebaiknya pemeriksaan dilakukan lebih cepat. Ya, ini karena memang untuk wanita ya seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang memang semakin berkurang. Bahkan kalau jatuh saja, kalau yang masih muda itu paling tidak terlalu parah ya, tapi kalau pada wanita yang usianya sudah lanjut ini bisa sampai patah tulang ya, karena memang kepadatan tulangnya sudah berkurang. Kemudian ada screening kesehatan mata. Nah, ini untuk penglihatan cenderung memburuk seiring bertambahnya usia. Untuk memeriksa apakah terjadi glaukoma ya, ini memang harus dilakukan screening kesehatan mata. Kemudian glaukoma ini adalah penyakit mata saat tekanan cairan dalam bola mata terlalu tinggi sehingga bisa merusak saraf optik dan mengakibatkan kebutaan ya. Pemeriksaan dilakukan 5-10 tahun lebih awal dari usia relatif terjadinya kondisi ini pada keluarga yang telah mengalaminya ya. Jadi untuk pemeriksaan ini memang dilakukan lebih awal dari usia relatif ya, kalau memang ada keluarga yang telah mengalami glaukoma. Nah, apabila tidak terdapat risiko glaukoma, maka pemeriksaan dilakukan setiap 2-4 tahun sekali sejak usia 40 tahun.
Jika pemeriksaan dilakukan setiap 1-3 tahun sekali sejak usia 55 tahun. Tapi tadi kembali, kalau misalnya keluarga misalnya ada keluarga yang mengalami glaukoma, berarti pasien ini punya risiko juga ya, sehingga 5-10 tahun lebih awal dari usia relatif yang ini ya, untuk melakukan pemeriksaan screening glaukoma. Kemudian tadi ada pemeriksaan screening PMS ya, salah satunya di dalamnya yaitu ada screening HIV. Nah, ini dilakukan untuk mendeteksi HIV, bisa menggunakan tes ELISA atau IVA ya. Dilakukan 2 kali jika hasil pemeriksaan pertama positif atau jika memiliki faktor risiko tetapi hasilnya negatif ya. Jika negatif, tetap melakukan pencegahan HIV. Tapi jika positif, pengobatan menggunakan ARV atau antiretroviral. Kemudian semakin cepat HIV terdeteksi, maka semakin panjang usia harapan hidup ya. Ya, itu tadi penjelasan tentang beberapa penyakit yang bisa dialami oleh perempuan dan screening apa saja yang bisa dilakukan oleh perempuan ya. Ada beberapa screening ya, mungkin ada yang wajib, ada yang tidak, tergantung dengan kondisi perempuan saat itu ya. Karena mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi saya ini bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.